Kisah akan dibuka dengan seorang peternak kuda, sapi, dan ayam bernama Kes yang lagi OTW ke kandang. Dalam mengelola peternakan, Kes dibantu oleh kakak iparnya bernama Vini dan juga keponakannya yang bernama Savana. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Kes dan Savana pergi ke restoran untuk makan siang, sedangkan Vini akan menyusul mereka. Gak lama berselang saat Kes dan Savana menunggu Vini, secara tiba-tiba 3 orang debt collector datang untuk menagih hutang milik Vini. Kes yang tentu aja gak tahu menahu soal itu menyuruh ketiga orang itu pergi, sedangkan dia akan pulang untuk menanyakan permasalahan ini pada Vini. Ternyata Vini telah meminjam uang pada seorang lintah darat bernama Biket dengan jaminan rumah serta peternakan miliknya. Sontak Kes pun marah karena dia tahu jika berurusan dengan Biket maka itu sama halnya dengan bunuh diri. Dari sana Kes pun pergi ke sebuah kantor milik Biket untuk mencari tahu jumlah hutangnya. Setibanya di sana, Kes pun bertemu dengan anak Biket yang bernama Zack dan menanyakan jumlah hutang serta berniat melunasi. Tapi Zack dengan tengil memberitahu bahwa hutang itu nggak akan pernah bisa Kes lunasi jika Biket belum mengatakan lunas. Alhasil Kes yang udah semakin emosi pun pergi dari sana. Hey, how you doing, Buck? Di sisi lain, secara tiba-tiba anak buah Biket kembali datang dan langsung menghajar bebenguk Vini. Gak cuma itu aja, salah satu di antara mereka yang bernama Du juga mencoba menangkap Savana, dan walaupun Savana berhasil melukai Du, dia akhirnya tertangkap. Setelah puas menghajar Vini, mereka pun membawanya keluar dan mengarahkan pistol ke arah Vini. Tapi kemudian beruntung tembakan itu hanyalah sebuah peringatan. Gak lama berselang, Kes datang dan langsung membantu Vini yang babak belur. Kes yang merasa jika ini udah keterlaluan pergi ke kantor sheriff untuk melapor. Sesampainya di sana, Kes bertemu dengan teman lamanya yaitu Duke dan menceritakan kejadian yang menimpanya pada kepala sheriff yang bernama Hollister. Mendengar hal itu, Hollister pun gak bisa bertindak apa-apa, tapi dia juga berniat untuk menangkap Biket karena udah banyak yang melaporkan kejadian yang serupa. Atas hal itu, Hollister meminta Kes untuk membantunya dalam mencari bukti kejahatan Biket agar mereka bisa menangkapnya. Kes yang ingin masalah ini cepat selesai akhirnya nekat pergi untuk menemui Biket, dan di sana dia pun menanyakan kenapa Biket tega menyuruh anak buahnya untuk menghajar Vini. Tapi bukannya menjawab, dia malah memberi tawaran pada Kes yang mana jika Kes mau menjadi anak buahnya dan menyelesaikan 3 tugas, maka seluruh hutang Vini akan dianggap lunas. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Kes pun terpaksa menerima tawaran itu. Sample and playing. Of course, baby. Singkat cerita, Kes mendapat tugas pertamanya yaitu membunuh seseorang yang punya hutang pada Biket, dan dengan dijemput oleh Buck mereka pun pergi ke tempat target. Tanpa butuh waktu lama, mereka langsung bersiap dengan senjata masing-masing dan memulai aksinya. Dalam penggerebekan itu, si target mencoba kabur, tapi Kes dengan sigap berhasil membuatnya gak sadarkan diri. Setelah Du membunuh target itu, Kes udah resmi menyelesaikan tugas pertamanya. You just passed the shit test. Let's get the fuck out of here. Okay. Keesokan harinya, Kes kembali mendapat tugas yang mana kali ini dia ditemani oleh anak buah Biket yang bernama Lazarus dan satu lagi yang kita sebut aja Yanto lah ya sesuai request.
Ternyata dari sinilah diketahui bahwa Big Cat memiliki bisnis haram, yaitu jual beli narkoboy. Bisnis inilah satu-satunya bukti agar Cash bisa melaporkannya pada sheriff. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi ke suatu tempat untuk melakukan transaksi barang haram. Make a left there, cross that bridge. Setibanya di tempat yang ditentukan, mereka pun langsung mengeluarkan semua barang haram yang dibawa. Tapi secara tiba-tiba, Yanto menembak Lazarus hingga membuatnya kehilangan nyawa. Ya iyalah, kehilangan nyawa, masa kehilangan pacar? Ternyata itu adalah perintah Big Cat karena Lazarus pernah melakukan transaksi tanpa sepengetahuan Big Cat. Dari sana Cash dan Yanto pun langsung membuang mayat Lazarus dan segera menemui si pembeli. Tanpa butuh waktu lama, mereka pun bertemu dengan si pembeli yang bernama Dominic yang membawa 2 orang anak buah. Tapi bukannya langsung bertransaksi, Dominic malah menanyakan di manakah Lazarus karena dia hanya akan melakukan pembelian pada Lazarus. Cash pun mencoba memberi alasan bahwa Lazarus gak bisa ikut dengan mereka, dan mendengar hal itu, tiba-tiba Dominic menembak Cash hingga terjadi aksi baku tembak di antara mereka. Akhirnya Dominic dan 1 anak buahnya mati, sedangkan yang satunya terluka parah akibat tembakan Cash. Cash yang gak mau Big Cat tahu kejadian itu segera meminta uang pembelian pada anak buah Dominic. Begitupun Cash segera memberikan semua narkoboy. Gak lama berselang karena mobil mereka rusak akibat tembakan tadi, Vinny pun datang untuk menjemput mereka. There a reason you came ready for war? Beberapa waktu kemudian, Cash yang udah tahu bisnis haram Big Cat segera menemui Duke untuk melaporkannya. Tapi tetap aja Duke gak bisa menerima laporan itu jika belum ada bukti yang kuat. Cash yang merasa jika pabrik tempat produksi narkoboy itu ada di sekitaran mereka, meminta Duke untuk memeriksa daerah itu. Pick a better meeting spot next time. Setelah kepergian Cash, Duke memberhentikan sebuah mobil yang dibawa seorang wanita teler yang kita sebut aja Ningsih lah. Anjir, kok Ningsih, hah? Duke yang udah yakin bahwa Ningsih lagi berada di bawah pengaruh obat-obatan segera memintanya untuk membuka bagasi mobil. Tapi saat Duke akan memeriksanya, tiba-tiba Ningsih melawan, dan untungnya Duke bisa segera menangkap Ningsih dan menemukan banyak sekali narkoboy dalam bagasi mobil. Think about this. I got one of big cast you. Big time! Oh yeah, you got plenty of time to think about this. Di malam harinya, Duke menghubungi Cash dan menyuruh untuk mencari letak di mana aja pabrik narkoboy milik Big Cat agar pihak berwajib bisa segera melakukan penangkapan. Di tengah perbincangan mereka, Du dan Buck datang untuk menjemput Cash karena Big Cat akan mengadakan sebuah pertemuan penting. To my baby boy, Zeke. Big Cat wants everyone around the table. Setibanya di sana, terlihat Big Cat lagi merayakan keberhasilan yang mana telah menjual banyak sekali obat-obatan terlarang. Gak cuma itu aja, dia juga memuji Cash karena telah berhasil membereskan 2 tugas dengan sangat baik. Kemudian Big Cat mengajak seluruh anak buahnya ke sebuah ruangan yang ternyata dia telah menangkap dan menghajar Duke yang telah mengusik bisnisnya. Setelah cukup puas menyiksa Duke, Big Cat berniat untuk membunuhnya. Beruntung Cash segera memohon untuk gak melakukan hal itu. Walaupun tampaknya Big Cat malah gak mendengarkan omongan Cash dan langsung mengeksekusi Duke. Dia pun memberi nasihat pada Cash bahwa jika ingin menjadi anak buahnya, maka Cash harus terbiasa dengan pertumpahan darah. Ngeri. Now get the f*** or your niece, your drunk ass brother-in-law. Keesokan harinya, Buck dengan tergesa-gesa memberitahu pada Big Cat bahwa dia telah menemukan ponsel milik Duke yang mana sebelumnya telah menelepon Cash. Merasa telah dikhianati, Big Cat pun segera menyuruh Buck untuk mencari Cash.
Di sisi lain, Vinny dan Savannah lagi bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Mereka juga menelepon Cass dan mengajaknya untuk ikut. Tapi ternyata Cass yang gak bisa ikut lagi bersiap-siap untuk mencari tahu letak di manakah pabrik yang dimiliki Big Cat. Dari sana Vinny serta Savannah lanjut pergi ke gereja, sedangkan Cass segera memulai aksinya. Secara diam-diam, Cass bisa mendapat letak pabrik itu dan memberi tanda pada peta yang dibawa. Tapi di sisi lain, Vinny dan Savannah yang udah selesai beribadah tiba-tiba dicegat oleh anak buah Big Cat. Vinny bersama anaknya mencoba melawan, tapi karena kalah jumlah, Vinny pun dihajar habis-habisan. Gak mau jemaahnya mati, seorang pendeta atau pastor mencoba melawan dan mengancam akan melapor pada polisi. Karena keberaniannya, akhirnya anak buah Big Cat pun pergi, sedangkan Vinny yang udah gak berdaya segera dibawa ke rumah sakit. Got help coming! Good morning, everybody. Cass yang udah berhasil mendapat semua lokasi pabrik mendapat kabar dari Savannah dan segera pergi ke rumah sakit. Tapi setibanya di sana sangat disayangkan nyawa Vinny gak bisa diselamatkan dan Cass sangat muak. Di sana pendeta tadi yang bernama Wilder mencoba menenangkan Cass dan siap-siap membantu kapanpun Cass membutuhkannya. Mantap! 24 jam kemudian, Cass menitipkan Savannah pada Wilder, sedangkan dia akan menghabisi seluruh anak buah Big Cat. Di suatu tempat terlihat Du dan temannya lagi menghisap barang haram, dan di tengah-tengah hal itu, Cass langsung menembak mereka. Tapi Du yang selamat mencoba kabur hingga terjadi aksi baku tembak di sana. Dengan penuh dendam, akhirnya Cass bisa membunuh Du dan segera pergi. Hingga gak lama berselang, Sheriff Hollister bersama anggotanya datang untuk memeriksa mayat Du serta melakukan olah TKP. Dari sini akhirnya diketahui kenapa Sheriff gak bisa menangkap Big Cat, karena ternyata selama ini Hollister bekerja sama dengan Big Cat. Will do. Sementara itu, di sisi lain, Wilder yang lagi menyiapkan sarapan didatangi oleh anak buah Big Cat yang mencari di manakah Cass serta Savannah. Tapi karena Wilder nggak mau memberitahu, dia pun langsung disiksa habis-habisan. Melihat hal itu, Savannah yang lagi bersembunyi merasa nggak tega dengan Wilder dan akhirnya dia pun menyerahkan diri. The Hills took two of them. Beberapa waktu kemudian, Cass kembali ke rumah Wilder dan mendapat kabar bahwa Savannah udah dibawa oleh anak buah Big Cat. Wilder juga memberitahu bahwa Big Cat akan melepaskan Savannah jika Cass mau menyerahkan diri. Merasa bahwa itu hanyalah jebakan, Cass dan Wilder pun menyiapkan sebuah rencana. Ternyata mereka mendatangi kantor Zack dan langsung menculiknya. Dan setelah aksi itu, Cass menghubungi Big Cat untuk melakukan pertukaran Zack dengan Savannah. Big Cat yang tentu aja sangat menyayangi anaknya langsung menyetujui permintaan Cass dan menyuruhnya untuk segera datang ke sana. Untuk mensiasati kelicikan Big Cat, Wilder akan membawa Zack, sedangkan Cass diam-diam menyelamatkan Savannah. Terlihat di sana Wilder mengikat Zack di atas kap mobil sembari menodongkan pistol ke arahnya, sedangkan Savannah diikat pada kursi dan dijaga oleh Yanto. Saat Yanto lengah, Savannah mencoba melepas ikatannya dan mengambil shotgun yang langsung diarahkan pada Yanto. Di tengah situasi menegangkan itu, secara tiba-tiba Savannah langsung menembak Yanto hingga terjadi aksi baku tembak di sana. Atas
Pas kejadian itu, Buck langsung mencari Savannah yang berada dalam rumah, sedangkan Wilder berjuang sendirian menghadapi anak buah Big Cat. Alhasil saat Wilder lengah, Zack kabur dari sana dan menembaki Wilder. Untungnya dengan sigap, dia bisa menembak balik Zack hingga tewas. Di sisi lain, Cass yang udah berhasil menghabisi anak buah Big Cat langsung masuk ke rumah untuk menyelamatkan Savannah dari Buck. Terjadi aksi baku tembak dan baku hantam antara Cass dan juga Buck, tapi untungnya dengan kemampuan yang dimiliki serta tekad yang kuat, maksudnya Cass bisa membunuh si tangkurak Buck. Wow! Baru aja mereka akan kabur, secara gak disangka Big Cat datang dan langsung menembak Cass hingga membuatnya terluka parah. Saat posisinya udah terpojok, Cass yang udah pasrah menyuruh Savannah untuk kabur, tapi tiba-tiba... Ya, lagi dan lagi si gadis kecil manis, cantik, dan imut Savannah melakukan aksi epik. Dia berhasil membunuh Big Cat dan membalaskan dendam sang ayah. Mamam tah kucing besar. Good morning, everybody. Singkat cerita, terlihat Wilder yang udah pulih dari luka tembak kembali mengisi khutbah di gereja. Begitupun Cass yang ditemani Savannah udah hidup tenang dan melanjutkan hidup untuk meneruskan peternakan mereka. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah: jangan pernah takut sedikit pun atau ke siapapun jika kamu ada dalam kebenaran. Waspadalah, waspadalah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.